Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisah Munjidah dengan NIM 20198209292, Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang dihasilkan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Produk yang dihasilkan berupa buku yang dimana di dalamnya sudah kami gabungkan dari beberapa sumber. Produk kami dirancang untuk anak sekolah dasar, khususnya anak kelas 6. Memahami dan menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Kompetensi dasar menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Tanggal 5 November 2021 mengajukan produk dengan list melalui via grup WhatsApp yaitu Buku Saku. Pada tanggal 11 November 2021, kelompok kami mendapatkan ACC menggunakan produk Buku Saku. Tanggal 18 November 2021, Ibu memberikan judul materi ke masing-masing kelompok dan kelompok 9 mendapatkan judul proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 25 November 2021, anggota kelompok kami berdiskusi mengenai produk yang akan kami buat dengan menggunakan aplikasi Canva dan sambil mencari referensi materi dari berbagai sumber. Tanggal 1 Desember 2021, kelompok kami mencari referensi tersebut dan mengganti produk menjadi e-modul. Pada tanggal 9 Desember 2021, lalu e-modul tersebut dibuat melalui aplikasi Book Creator. Pada tanggal 17 Desember, produk yang kalian buat berbentuk e-modul pun sudah selesai. Kendala yang kami hadapi pada saat mengerjakan tugas UAS pengembangan pembelajaran IPS SD adalah jarak dan waktu, yang dimana jarak rumah kami jauh. Ada beberapa anggota kelompok kami yang tidak bisa menjangkau itu, dan ada juga dari kelompok kami beberapa kami ada yang kerja paruh waktu, sehingga sulit bagi kami menyesuaikan waktu untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Dan email yang digunakan pada saat kami membuat produk adalah hanya bisa digunakan dengan satu email, sehingga kami harus bertemu satu sama lain atau hanya salah satu dari kami yang mengerjakannya. Dan kami hanya bisa berdiskusi menggunakan grup WhatsApp. Cara kami mengatasi kendala yang dihadapi itu adalah dengan cara membagi tugas agar dapat dibuat sesuai dengan tanggal dan bulan yang sudah ditentukan. Bahan ajar mandiri. Maksudnya penggunaan modul dalam proses pembelajaran berfungsi meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran pendidik.
Kedua, pengganti fungsi pendidik, maksudnya modul sebagai bahan ajar yang harus mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usia mereka. Sementara fungsi penjelas sesuatu tersebut juga melekat pada pendidik. Maka dari itu, penggunaan modul bisa berfungsi sebagai pengganti fungsi atau peran fasilitator pendidik. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi, maksudnya dengan modul peserta dituntut untuk dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat penguasaannya terhadap materi yang telah dipelajari. Dengan demikian, modul juga sebagai alat evaluasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan peristiwa dijatuhkannya bom-bom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh tentara Amerika. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya, ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda ingin memproklamasikan kemerdekaan segera dilakukan, sedangkan golongan tua tidak ingin terburu-buru dalam proklamasi kemerdekaan karena takut akan terjadi pertumpahan darah. Golongan tua terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Iwa Kuswa, dan Dr. Syamsi. Golongan muda yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia diantaranya Soekarni, Wikana, Adam Ali, Khairul Saleh, Darwis, dan Yusuf Kunto. Pada 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera menyatakan kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945, pukul 23 malam, Insinyur Soekarno dan rombongannya tiba di Jakarta, sehingga perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Muda Maida Tadashi. Rumusan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Menelik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.